Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristalin Simbono Sikite. Saya dari kelas B dengan NIM 21104111156. Dan di video ini saya akan sharing pengalaman saya dari hari ke hari untuk tidak mengonsumsi video games, TV streaming, televisi, dan juga sosial media selama 5 hari berturut-turut. Ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang bersangkutan dengan eksperimen yang telah saya lakukan. Jadi di day 1 ini saya berkunjung ke rumah papa saya di Bekasi, tepatnya di bagian Cilengsi Harvest City. Tentu saya tidak pergi sendiri, saya ditemani oleh abang saya dengan kakak saya, dan kami melakukan aktivitas seperti menghabiskan waktu bersama, seperti makan bersama, terus main kucing peliharaan papa saya, dan juga berkumpul bersama seperti melakukan sharing pengalaman sehari-hari tanpa melibatkan sosial media. Dan menurut saya itu terasa jauh lebih menikmati waktu kebersamaan kekeluargaan saya yang sebelumnya itu termasuk lumayan jarang dilakukan. Ide itu saya berjalan-jalan bersama mama saya ke Pasar Senin, dan tujuan utamanya itu memang untuk refreshing, untuk jalan-jalan biasa aja, tapi berujung untuk belanja thrifting. Di day 3 saya berangkat ke UPN dari Rawamangun ke Pondok Labu, lalu ditemani dengan mama saya. Saya juga pada saat waktu itu berkunjung ke UPN untuk bertemu dengan teman-teman saya, dengan kelompok saya untuk menyelesaikan atau untuk mengerjakan tugas fotografi pada saat waktu itu. Dan di hari itu benar-benar sangat menyenangkan sekaligus melelahkan, tetapi membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Day 4 saya jalan-jalan bersama papa saya, hanya berdua seperti quality time. Dan di hari itu sangat amat menyenangkan, sangat amat membahagiakan mood saya pada waktu itu. Dan karena pada waktu itu di mall yang saya kunjungi itu ada pameran hewan peliharaan, seperti ada kucing, ada reptil, ada kura-kura, dan lain-lain sebagainya. Dan di sini saya juga merasa sangat lega dan senang karena banyak hal yang telah saya sharing ke teman saya pada itu. Day 5 itu adalah hari terakhir saya dan juga titik ujung saya menyelesaikan eksperimen untuk tidak mengonsumsi sosial media dan juga TV streaming, televisi, video games, dan lain sebagainya. Dan di hari terakhir ini cukup melelahkan, tapi sesuatu juga karena saya seharian itu menghabiskan waktu untuk menyelesaikan tugas fotografi, beli ornamen-ornamen dan lain sebagainya. Tetapi semua itu terbayarkan dengan hasil jepretan foto yang memuaskan. Dan saya juga tidak sendiri perginya atau jalan-jalan mencari ornamen untuk keperluan tugas fotografi. Begitu saya akan menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama, seberapa sulitkah Anda melepaskan diri dari hal di atas dari hari ke hari? Sebenarnya itu nggak sulit, karena sebelumnya saya juga sudah pernah melakukan social media detox atau tidak mengonsumsi atau tidak bermain di dunia maya selama 2 bulan berturut-turut. Jadi menurut saya untuk 5 hari itu sudah termasuk mudah untuk saya jalankan, untuk saya kerjakan. Dan juga mungkin karena ada keperluan banyak tugas dan harus berkomunikasi dengan teman-teman di sekitar, itu termasuk lumayan agak menekan ya, agak tertekan ya di situ ya. Tetapi ya bukan masalah yang besar, itu masih bisa dikondisikan. Jadi ya overall it's good. Dan pertanyaan yang kedua, aktivitas pengganti apa yang Anda lakukan dari hari ke hari untuk mengisi kekosongan? Untuk mengisi kekosongan, aktivitas penggantinya itu ya saya lebih ke arah berkomunikasi dengan anggota keluarga saya, seperti ke mama saya, ke abang saya, atau ke siapapun yang bisa saya ajak ngobrol face to face secara langsung. Tentunya tidak melewati sosial media. Dan itu jauh lebih lega, karena biasanya kan kita ini melakukan komunikasi melalui sosial media, dan itu biasanya banyak noise-nya kan, banyak hambatannya, banyak halangannya, karena ada kendala wifi atau teman kita atau orang yang kita hubungi itu ada kesibukan dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita face to face berbicara dengan mereka, itu jauh lebih
melegakan, jauh lebih melegakan sih, jauh lebih tenang bawaannya, nggak overthinking yang takutnya mengganggu aktivitas mereka. Jadi kita bisa mengetahui situasi atau kondisi orang tersebut sedang sibuk atau tidak. Dan juga saya membaca buku seperti self improvement. Pertanyaan ketiga, apa efeknya Anda puasa dari ketiga hal di atas terhadap kebiasaan hidup sehari-hari? Efeknya jujur itu lebih lega, lebih tenang, karena kalau misalkan di sosial media kan kita melihat aktivitas orang-orang lain, teman-teman sendiri, melihat kebahagiaan orang-orang lain. Jadi biasanya kan secara refleks dari diri kita sendiri itu merasa kurang bersyukur, merasa kurang, terus minder, jadi underestimate diri sendiri. Padahal itu semua itu muncul setiap kita melihat aktivitas teman-teman atau orang-orang lain di dunia maya. Tapi selama 5 hari ini saya merasa lega dan lepas dari itu semua. Jadi lebih fokus ke diri sendiri dan lebih fokus ke lingkungan sekitar dan juga lebih fokus ke keluarga. Pertanyaan keempat, apakah Anda menemukan produktivitas baru dari program puasa tersebut? Jawabannya iya. Contohnya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, berkomunikasi dengan keluarga, membaca buku, dan itu juga sudah termasuk lumayan jarang ya untuk dilakukan. Contohnya seperti membaca buku deh. Itu membaca buku tuh sekarang udah jarang banget karena sekarang kan udah serba teknologi ya. Jadi udah ada e-book, udah ada Wattpad, udah ada banyak aplikasi yang bisa kita akses untuk kita bisa membaca buku yang kita inginkan. Dan juga perpustakaan pun sekarang sudah disediakan melalui online. Tetapi karena ini saya melakukan eksperimen, jadi saya lebih membaca buku, beneran buku seperti ini. Seperti itu sih. Jadi ya bukan hal yang buruk, jadi hal yang bagus karena membiasakan hal-hal yang baik. Seperti itu sih. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima, apakah ada perubahan dari percakapan Anda, kedalaman pembicaraan dan topik yang dibicarakan? Tidak banyak sih, lebih ke membicarakan diri sendiri, kayak bagaimana perasaan kita, emosi kita, mental kita, pemikiran kita. Jadi misalkan saya itu cerita ke mama saya, jadi saya cerita ke mama saya kayak, mah aku hari ini kok merasa itu, kok aku sedih ya hari ini, kok aku mikirnya tuh gini ya, kok aku merasa ini. Jadi lebih ke heart to heart sih. Jadi pertanyaannya, topik obrolannya itu jauh lebih sensitif dan jauh lebih emosional karena di situasi seperti ini kan juga dalam situasi pandemi ya. Jadi kita ini seperti di karantina, di rumah dan jarang keluar seperti berkomunikasi dengan orang lain yang di luar dari keluarga. Itu sudah tidak sesering seperti biasanya, jadi merasa seperti self isolate ya, jadinya lebih merasa kesepian, sendirian. Jadi topik pembicaranya pun jauh lebih emosional dari sebelumnya dan jauh lebih, ya benar sih, heart to heart, lebih lebih menggunakan perasaan dalam berbicara dan dalam juga menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan. Kesimpulannya, saya menyatakan bahwa saya telah berhasil melewati eksperimen ini dengan baik dan dengan lancar tanpa kendala. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang tidak jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.